Tarawih sebenarnya itu 20 rakaat apa 8 rakaat sih? Tarawih itu istilah itu tidak ada dari zaman Nabi ya. Said Abdul Al-Haddad yang punya Ratib Halatos Al-Haddad itu konon kalau berangkat ngaji ya, sholat duha dulu di masjid 100 rakaat Baru berangkat. sholat sunnah, baru berangkat ngaji, pulangnya 100 rakaat. Jadi Rasulullah itu karakter sholatnya itu bisa dikatakan tidak terdengar riwayat beliau sampai ratusan rakaat. Itu jadi imam tarawih Ya. di jamaahnya Gus Dur. Ternyata beliau bacaannya panjang, melakukannya sampai 8 gitu kan. Begitu selesai 8 ditanya tuh sama jemaah, mau lanjut sampai 20? Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat Gus Jamal, Masya Allah. Masih. Kembali lagi ketemu sama Kiai Haji Jamaluddin Hashim ini. Gus Imad Iya, yang selalu gimana? keren. Ya pasti dong. Tapi kok lemes ya? Sama Gus Ulil, Dr. Ulil Absor Hadrawi. Ya, sehat-sehat. Bukan Abdullah ya? Gimana tarawihnya 8 rakaat atau 20 rakaat? Ya, 20 lah. 20 rakaat. Alhamdulillah masih 20. Tapi kalau kepepet kadang-kadang 8 juga ya. Itu kalau di kamar sendiri. Kalau di dalam kamar itu dong. Nggak harus kepepet kok 20. Kiai Jamal, tarawih sebenarnya itu 20 rakaat apa 8 rakaat sih? Emang Ini katanya nggak benar. Sebenarnya. Gitu. Makanya kita tanya sama beliau. jadi langsung. sebetulnya kalau bicara tarawih itu kan hadis yang terkenal itu Rasulullah itu hanya 3 malam mengimami sahabat, itu pun malam 21, 23, 25. Oh. Itu Rasulullah mengimami para sahabat Itu di masjid. di masjid. Heeh. Karena Rasulullah membiarkan sahabat sholat qiyamul lail sendiri-sendiri. Sebetulnya kan tarawih itu istilah itu tidak ada dari zaman Nabi ya kan? Iya. Karena yang zaman Nabi itu yang man Berarti qoma. Ya kalau bilang bid'ah ya bid'ah. Man qoma Ramadhana. Iya, ada istilah Ya kan tarawih. gitu kan? Man qoma Ramadhana, barang siapa yang Imanan wahtisaban gitu dan imanan. seterusnya. Itu kan artinya qiyamul lail. Iya. Hidupkan Koma itu maksudnya? qiyamul lail. Qiyamul Antara lail. maknanya man koma. Iya, jadi qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu apa sih? Seluruh sholat sunnah yang dilakukan pas setelah isya sampai subuh. Itu sama qiyamul lail. Termasuk Termasuk masuk di cakupan hadis itu tuh, semua sholat- iya, sholat tahajud, sunnah, semua. tahajud semuanya. Maka sebetulnya yang ditekankan malam Ramadan itu cuman qiyamul lail. Nah, kemudian para ulama ya tadi mengacu Rasulullah ngimamin para sahabat. Iya. Berapa banyak sih yang diimamin Rasulullah? Nah, itu ada beberapa versi. Tapi yang riwayat Siti Aisyah ya, riwayat Siti Aisyah itu kan Rasulullah tidak pernah ya di Ramadan dan selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Enggak di Ramadan dan Selain Ramadan. Ramadan. Nah, para ulama kemudian mengatakan kalau selain Ramadan berarti bukan tarawih, gitu kan? Karena tarawih cuma khas ada di Ramadan. Ramadan. Tapi Rasulullah tuh memang dalam karakter sholat beliau bukan pada jumlah rakaat, tapi pada Pada lamanya bacaan. Jadi 1 rakaat Al-Baqarah, 1 rakaat Oh. Ali Imran, itu Rasulullah. Oh, gitu. Beda dengan generasi seperti tabi'in kayak misalnya Ali Zainal Abidin yang kita terkenal itu satu Iya. hari 1000 rakaat sholatnya. Makanya Itu kita nggak bayangkan satu hari 1000 rakaat nggak bisa ngebayangin loh Gus. ya jangan dibayangin kerjain Gimana aja. maksudnya? Ya kayak satu hari 1000 rakaat. Gimana ya? Ya. Maksudnya benar-benar ada apa Jadi enggak? di zaman tabi'in itu biasa orang sehari 500 rakaat. Bahkan Imam Kuantitas ya, iya, nanti itu jumlah Imam rakaatnya. Said Abdul Al-Haddad yang punya Ratib Halatos Al-Haddad itu konon kalau berangkat ngaji ya, sholat duha dulu di masjid 100 rakaat Baru berangkat. sholat sunnah, baru berangkat ngaji, pulangnya 100 rakaat lagi. Makanya itulah, jadi kalau amalia orang-orang memang betul-betul kalau kita bilang sufi ya, itu sudah biasa seperti itu. Kalau kita kan kalau ibadah nyari yang ringan-ringan, kalau Iya. mereka nyarinya Iya, yang iya. pol-polan, yang maksimal. Nah, kembali lagi, jadi Rasulullah itu karakter sholatnya itu
bisa dikatakan tidak terdengar riwayat beliau sampai ratusan rakaat gitu. Iya. Jadi yang banyak riwayat itu seperti misalnya ada riwayat dengan Sayyidina Mu'adz kalau nggak salah itu coba-coba ikut di belakang Nabi, ya kan? Begitu rakaat pertama Al-Baqarah. Kata Sayyidina Mu'adz 100 rakaat pertama boleh nih katanya, gitu kan? Abdullah bin Mas'ud, bukan Mu'adz ya. Abdullah bin Mas'ud 100 rakaat ruku nih. Masih lanjut. Terus begitu sampai akhir Al-Baqarah. Wah, ruku nih. Enggak, An-Nisa. Gitu. Wah, akhirnya payah kali itu kalau iya. seandainya taraweh begitu. Nah, itu jadi karakter sholatnya Rasulullah. Kalau dibilang Siti Aisyah itu 11, itu sangat mungkin. Memang bukan soal jumlah rakaatnya. Nah, itu kemudian menjadi perdebatan para ulama. Nah, ketika Sayyidina Umar kemudian menyatukan barisan sholat taraweh di masjid, itu pun tidak pasti riwayatnya ada berapa rakaat. Ada yang bilang 20. Ya. Oh gitu. Ya, tapi Syekh Mubarakfuri yang mencarah kitabnya Sunan Tirmizi mengatakan 8 gitu. Jadi ada yang mentarjih 8, ada yang mentarjih 20. Nah, kalau yang riwayat 20 rakaat itu dari mana itu, Gus? Ya, itu tadi dari mulai zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan sebagainya itu rata-rata dikerjakan 20. Oh, Jadi ada versi-versi riwayat. Tapi saya pernah mendengar gini loh, Gus. Nah, ikutan dikit. Jadi katanya begini. Kan kalau kami di pondok itu sholat 8 rakaat 11 dengan witir itu kata Kiai memang itu mah bukan tarawih, itu mulai gitu. Kalau tarawih itu gimana? Itu sumbernya dari Ka'ab bin Ubay itu. Jadi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ka'ab bin Ubay. Ya, Ubay bin Ka'ab. Jadi beliau itu katanya kan sahabat senior nih. Itu salah satu penulis Wahyu. Ya, zamannya Sayyidina Umar itu, beliaulah orang pertama yang biasa sholat berjamaah tarawih bersama Rasul. Dialah orang yang disuruh jadi imam oleh Sayyidina Umar dan dia melakukannya 23. Itu yang kemudian oleh para kiai misalnya di Madura itu yang dipegang. Oh iya. Jadi begini Gus Imad. Mutawatir itu kan ada yang qaulan, ada yang fi'lan. Fi'lan itu artinya dilakukan terus-menerus dari generasi ke generasi. Iya. Nah, di Masjidil Haram itu dari dulu memang tarawih itu 20. Dari Ya, zaman memang, sahabat, dari zaman tabi'in lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu fi'lan berarti Nah, ya. di Madinah itu 36. Kenapa 36? Karena 20 kalau di Mekah itu di Masjidil Haram begitu 4 tawaf gitu. Jadi tawafnya dapat kurang lebih sekitar berapa itu ya? 6 apa 4 gitu ya. Nah, kemudian di Madinah karena tidak ada tawaf dikonversi menjadi 4 rakaat sehingga 20. Iya, ada konversi itu bukan matrikulasi. Kalau skripsi konversi. Ini kalau di daerah itu di pondok ya, di pondok tradisional kami di Madura itu, maka setiap 2 salam itu ada zikir. Nah, itu. Ada zikir. Ya, itu kan disebutnya ada. sebagai tarawih. Tarawih itu banyak-banyak istirahat. Ya. Nggak nih, Jadi 36. Pertanyaan lagi. Berarti istilah tarawih itu sudah ada di zaman Rasul atau belum? Ini harus dikelirkan dulu. Iya. Istilah sholat as-sholatu tarawih itu zaman Rasulullah sudah ada. Enggak Belum tarawih ada, itu kan belum kalau ada. nggak Berarti kalau belum ada dulu istilahnya mulai. gitu kan ya. Mulai. Nah, kemudian itu menjadi ada setelah Sayyidina Umar. Jadi jelas waktu Rasulullah belum ada. Belum ada. Jadi mutawatir fi'lannya seperti itu. Oke. Mutawatir fi'lan di Mekah, di Madinah 20, Madinah 20 plus 16 karena menggantikan tawaf 4 kali, ya kan? Jadi 36. Tapi Madinah setahu saya sekarang juga cuma 20 kok, nggak sampai 36. Iya, bahkan di Masjidil Haram per hari ini itu cuma 10. Oke, Kebijakan jadi saya simpulkan pangeran yang baru. Gini, Gus. 10 sekarang. Jadi Jadi sebenarnya- 20 potong separuh. Enggak ada. yang benar. Enggak. Serius. Saya ada Prof Asep hari ini nih ada di Tanah Suci. Nah, berapa? Di grup itu menceritakan 23. Masih 20. 23. Iya. Karena yang kemarin lapor dari Masjidil Haram itu Hari ini terawihnya nih, 10. Di gitu. grup dosen itu dia mengabarkan bahwa mengikuti sholat tarawih 20 rakaat di Masjidil Haram. Oke, jadi bisa disimpulkan gini. Enggak ada jumlah yang baku, Gus, ya, Nah, tentang jumlah sholat tarawih. justru itu rakaat menurut sholat tarawih. saya kita sudah harus keluar daripada
daripada apa namanya fraksi-fraksi mazhab kelompok aliran. Iya, Ini 20 ini 8. Wong berapa aja boleh, 100 rakaat malah lebih bagus. Artinya saya cuma 2 rakaat pun setelah sholat isya, kemudian saya niatin tarawih berarti dapat pahala sholat tarawih itu. Kalau kita misalnya ingat omongannya Gus Baha misalnya gitu. Omongannya Gus Baha itu kemarin gini. Kalian itu kalau ngomong tarawih itu nggak jaga perasaan orang yang jadi satpam, orang yang jadi supir angkot, orang yang malam itu pengen tarawih tapi nggak bisa. Karena kan tuntutan ya. Makanya selalu kalau saya ceramah, saya katakan berapapun saya sampai rumah jam 9 malam, sholat isya, mampunya berapa? Mampu 8 alhamdulillah, mampu 20 lebih alhamdulillah. Tapi mampu 4 100 alhamdulillah. Iya. Tapi cuma mampunya udah capek banget, cuma mampu 4. Ya sudah, bismillah qiyamul lail. Gitu. Nanti tidur, malam bangun tahajud lagi. Ya, itu sudah dapat kok keutamaannya, enggak usah. Tapi di kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i Gus, itu bab sholat tarawih itu ya, itu Selalu 20 rakaat. Ya memang di kitab fikih Syafi'i itu dikatakan Itu kalau gimana? bukan 20 bukan tarawih. Bukan tarawih. Ya, mulai. Karena tarawih Ya, itu mulai. istilah yang dibakukan oleh para ulama berdasarkan riwayat mutawatir tadi, lebih banyak riwayat yang 20 daripada yang 8. Iya. Nah, dan di mutawatir fi'lan juga sampai hari ini masih dilakukan. Ada nggak dalam madzhab Syafi'i yang riwayat selain 20 rakaat itu? Kalau sebetulnya saya kira kalau kaul-kaul yang lemah itu pasti ada dalam madzhab Iya. Syafi'i banyak ya. Yang jelas begini, saya termasuk yang kurang cocok kalau kita mempatenkan semacam itu. Karena Maksudnya situasi harus 20 gitu. iya, situasi zamannya sudah berubah. Iya. Orang sekarang ini itu pemikiran fikih terbaru nih, istihad yang terbaru nih. bukan istihad. Istilahnya begini, fikih yang produk istihad itu jangan diperlakukan seperti nas gitu ya. Istihad Betul. soal 20 itu istihad. Itu debatable. Ya, memang ibaratnya istihad, gini, ya. kita punya patokan maksimal, benchmark lah, punya patokan. Bagusnya 20. Nggak mampu 20, kembali kepada kaidah, ya kan? Malaya ludraku kulluhu la yutraku Iya. jullu. Nggak bisa dapat semua, separuh juga Nah, jangan dibuang. begitu. Apa ya kan? Ya, Nggak, Pak. menurut saya Gus, ini yang sekarang di masyarakat itu kadang-kadang banyak kesalahpahaman. Saya misalnya melebarkan misalnya soal zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan orang miskin nganggep dia cuma penerima. Padahal zakat fitrah itu setiap muslim. Bahkan bayi yang lahir malam Yang takbiran, masih hidup, yang ada nyawa ya, ya. bayi lahir setelah sholat maghrib malam takbiran itu ada fitrahnya. Artinya gini, tapi saya di rumah lebihnya cuma 10 liter, anaknya 5. Berarti kalau dibagi 5 kan cuma 2 liter. Padahal katanya 3,5 liter kan gitu ya. Iya. Nah ini jangan mentang-mentang cuma tinggal 10 terus nggak bayar fitrah. Ada 2 per orang ya 2 itu dibayarin. Artinya malah yudraku kulluhu la yudraku Artinya jullu. seandainya misal ada lebihnya 2 ya 2 Ya. dipisahin. Ada 1 ya 1. Ya. Difitrahin ke Jadi anak nggak- sendiri juga nggak apa-apa kan gitu kan. Nggak boleh lah. Jadi memang Nggak boleh. Nggak boleh, masih selama dalam tanggungan nafkahnya nggak boleh. Harus orang lain ya. Nah, iya, yang penting di luar tanggungan nafkah. Ada kaidah yang sama kan, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang ringan tidak gugur dengan sulit. Ya. Orang sholat itu patokannya berdiri, ya kan? Itu kan wajibnya. Tapi tidak mampu berdiri, apa gara-gara nggak bisa berdiri nggak sholat fardu? Kan tidak. Mampunya duduk ya duduk. Duduk nggak mampu tapi berbaring. ngadepin umat itu perlu fikih dakwah memang Ki. Nah itu justru di sini fikih fikih dakwah itu itu. nggak tuntas memang. Berapa dulu gitu. Jadi ini ada kasus kan nih di Dicicil daerah ya? saya ya. Ah. Jadi ada seorang orang kaya, dia nganter sapi. Jadi dibilang sama kiai, boleh nggak sapi saya ini gede sekali? Boleh nggak kalau ini untuk 8 orang? 8 orang. Nggak bisa katanya, kaku kan. Jadi berdasar kepada rumus di awal. Akhirnya datang ke kiai yang lain, saya punya sapi gede kiai, boleh nggak 8 orang? Lah kiai ini pakai fikih dakwah. Kata beliau boleh. Nah, terus kapan nih pelaksanaannya? Silakan nanti sesudah hari raya kan kita lakukan gitu kan. Terus begitu dia datang, ditanya oleh kiainya, ini yang ke-8 siapa? Anak kecil kiai. Oh kalau gitu belikan tatakan supaya bisa naik yang sapinya. Tatakan Belikin kambing kambing satu Iya. gitu. Sebagai tatakan, ini kan fikih dakwah, Iya, iya. kearifan yang sebenarnya wujudnya nanti 8 gitu ya. Iya. Ya. Jadi Nggak, kalau stigma di masyarakat kan begini, kalau 8 rakaat itu udah Muhammadiyah. Ya. Pokoknya kalau- 20 rakaat
NU. Saya gitu. suka 8 kok. Ketika ada orang NU misalnya dia Padahal pakai rakyatnya pengen 8 8 ya kan? rakaat, gitu. Eh? Ini Muhammadiyah katanya. Iya. Padahal Tapi dia itu emang lama-lama sih sudah mulai luntur ya di masyarakat. Iya. Sudah. Enggak, artinya begini, kalau tadi mazhab Syafi'i kan rata-rata 20 rakaat, Gus. Misalnya kita menggunakan pendapat di luar mazhab Syafi'i gitu. Enggak bahaya tuh. Enggak. Talfik jadinya. Enggak. Talfik. Lah itu kan pernah ya Gus Dur ya kan? Gus Dur yang ngajak ketua PP Muhammadiyah. Pak siapa dah betul sebelum Oh, Pak Zabashir. Bukan. Air Fahrudin. Farudin. Pak Iya, Farudin. Jadi Pak mengenukan. Farudin itu diminta untuk jadi imam tarawih Ya. di jamaahnya Gus Dur. Ternyata beliau bacaannya panjang, melakukannya sampai 8 gitu kan. Begitu selesai 8 ditanya tuh sama jemaah, mau lanjut sampai 20? Udah cukup. Gitu. Karena panjang-panjang ya kan. Panjang bacaannya. Jadi Ya. cukup lah itu. Oh, jadi kembali Banyak. lagi ke tarawih ya. Ini untuk ini ada kasus ini di santri nih santri karena dia habis buka males-malesan itu kan ya, rokok dulu lah, tiba-tiba dia nggak sempet ikut jamaah sholat isya. Artinya tarawih, dia langsung ikut tarawih. Nah itu boleh nggak? Enggak sholat isya dulu. Nggak sholat isya karena udah ketahuannya pokoknya ikut Sudah mulai. mulai lah ikut Sholat di belakang. tarawih itu setelah sholat isya. Sholat isya. Nah iya ini yang maksudnya Justru berarti itu nggak itu. boleh ya. Jadi sholat isya. jadi kan prinsipnya Sholat yang isya. wajib dahulu baru yang sunnah. Jadi nggak boleh ya sholat Setelah tarawih. sholat isya dikerjakan setelah sholat isya. Karena qiyamul lail itu rumusnya setelah Sholat sholat isya. isya, bukan sebelum sholat isya. Bukan setelah masuk waktu isya, tapi Iya, setelah sholat isya. Nah ini kadang teman-teman atau anak-anak itu yang iseng-iseng kan kayak gitu. Pokoknya ada orang tarawih ikut nyampe di belakangnya, padahal dia belum Tapi sholat. belajar sholat tarawih aja udah keren. Ini Kalau fikih dakwah rumus ya? yang pertama tadi fikih dakwah, yang penting ikut dulu, besok-besoknya diperbaiki. Jadi ada satu hal gini, Gus Imat, hal-hal yang sebetulnya ditartib oleh para ulama itu kemudian oleh orang awam diyakini seperti seakan-akan itu Jadi udah jadi dalih, jadi udah jadi dalil nas, dari seolah-olah ya, Quran, hadis. seperti tarawih 20 itu kan ditartib ya berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dilaksanakan itu. Tapi bukan berarti yang tidak itu tidak bisa. Iya. Kemudian kayak misalnya kayak kemarin aja kita belum lama malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Seakan-akan kalau nggak baca Yasin 3 kali itu kayak nggak sah malam nisfu Sya'ban. Padahal yang disyariatkan malam nisfu Sya'ban itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya, dengan- mau sholat, dengan sholat, mau kayak sholat apa, apa, kayak gitu. pokoknya gitu. Makanya saya selalu supaya ini menjembatani antar mazhab, apapun yang Anda lakukan di malam nisfu Sya'ban, dalilnya ada, gitu kan? Tapi bentuknya tidak Bisa dipatenkan, karena Rasulullah juga digambarkan cuma di sholat di pemakaman baki sholat, ya kan? Tidak disebutkan begini-begini, pokoknya menghidupkan, karena malam itu malam mustajab, Iya. ampunan dosa. Nah, Yurfa'u fihil a'mal gitu. para ulama karena sayangnya kepada umat supaya umat ini enggak keluyuran malam-malam, udah habis maghrib ngumpul Baca Yasin. Baca Yasin 3 kali, biar lama. Kenapa Gitu. nggak 7 sekalian aja biar Nah. sama sembilan? Kalau 7 itu keburu masuk ke isya. Oh gitu ya. Tapi memang Ustadznya udah capek, kan? strategi ya. Tapi kalau misalnya Bukan itu kan strategi. tradisi kan bisa kita tarawih itu istirahat Gus ya artinya ya. Lah ya tarawih itu kan artinya banyak-banyak istirahat. apa beristirahat. Nah itu kan bersenang-senang. diselingi ada bacaan-bacaan bagi kalangan Betul. NU itu ya tradisi gitu. Betul. Itu Nah. sebenarnya asal usulnya sejak kapan sih? Nah, tadi itu yang Itu. saya tanya kayak kalau zaman Rasulullah kan istirahat tarawih belum ada. Kemudian ada setelah Ya, Sayyidina Utsman. Jadi Setelah zaman satu Sayyidina Utsman nggak ada kali fadlan minallah wa ni'mah. Nah, itu Ada. satu pertanyaan saya, kenapa namanya sholat kok tarawih? Sholat kok istirahatnya gimana sih maksudnya? Ada juga sholat isya. Bukan sholawatnya yang tarawih. Gimana? Bukan Sholat istirahat. banyak istirahat sesudah tarawih itu Iya. ada jeda untuk. Nah, Jadi karena sampai dulu karena yang tawaf karena dulu. jumlahnya 20 banyak. ya, kemudian diatur 4 istirahat, 4 istirahat. Doa. Makanya kemudian disebut tarawih. Bisa-bisa Iya. istirahat tarawih itu kan emang orang Arab. Ini sholat Kalau kok orang banyak. Betawi bilang mah ngasok. Nah, ini sholat kok banyak ngasonya ya. Disebutlah sholat tarawih Ya. secara bahasa Sholat atau ngaso. seperti itu. Tarawih itu kan jamak dari tarwihah. Tarawih atau itu mungkin. Ya, tarwihah itu Roha-roha. jadi ya bersenang-senang, santai, Santai. gitu kan. Jadi makanya 4 berhenti itu sekarang masih dipraktekkan kalau di Artinya 2 salam kan 4 itu. iya Ya. dua salam. Ya. Jadi biasanya kalau di daerah tuh kayak ini Ya. ada sedia minum, Ah. gitu kan.
Begitu dapat 2 salam, Nah, itu duduk ada yang istighfar dulu, karena nggak ada tawaf kan kalau di kampung Oh, iya. kan. Ada yang minum dulu, baru kemudian Rokok bilang dulu, itu berdiri. ngerokok dulu. emang ada? Oh, enggak. Nggak kelihatan Nggak kelihatan. itu. Ini bid'ah Iya. kalau ngerokok ini bid'ah. Nah, setelah itu baru sholat lagi. Jadi ada jeda di mana itu. Ya itulah Apa namanya tarawih. rohah, namanya Iya. tarawih, itu Iya. namanya istirahat. Tapi sekarang udah nggak populer seperti itu karena orang itu sekarang waktu kan makin efektif ya. Mm. Makin lama itu kan besok mau kerja, mau apa akhirnya Bacaannya- 20 itu dikebut. Itu bacaannya sekalian. apa Ki? Kalau pas istirahat kayak gitu? Biasanya kalau di kampung itu dijedah dengan sahabat yang 4 itu. Oh iya. Iya, fadlan minallah Fadlan minallah. wa ni'mah wa maghfiratu wa Nah, saya rahmah. kalau di kampung saya nggak seperti itu. Iya, Ya tawab Makanya, ya. apa Wasiat kalimat thayyibah ya? gitu ya. Ya, Subhanallah Allah, walhamdulillah wala ilaha Ya. illallah wallahu akbar. Diulang 3 Jedahnya kali. ya, jedah. Jedahnya gitu. Ah. Nah, setiap kali kalau 4 kali kalau sudah 4 kali empat rakaat ya, 2 kali salam baru subhanallah walhamdulillah. Khusus kalau sudah 4 kali rakaat, 4 rakaat 2 kali salam dia pakai dibaca 3 kali. Jadi agak Iya. santai. Kalau tarawih dikerjain 4 rakaat boleh nggak itu, Gus? Nah, itu dulu pernah dikerjakan oleh satu kelompok lah dan sekarang sudah direvisi tetap Jadi, 2-2. Karena emang apa? Ada hadis 2 sahih, rakaat. sholatul laili masna. Oh, masna sulasa ruba. Iya. Bukan yang itu beda lagi itu. Itu J Samsu. 234. Iya. Jadi memang patokannya kalau malam selalu dipecah 2-2. Oh gitu ya. Kalau siang itu bisa digabung jadi 4. Sebetulnya banyak yang bisa jadi 4. Misalnya qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur itu kan 4. Iya, bisa. Itu bisa 1 salam. Kemudian sholat tasbih itu kalau malam 2-2, kalau siang 4. langsung 4. Nah, jadi memang siang 4, malam 2. Nah, itu patokannya. Nanti beda kalau witir lagi ceritanya nanti ya. Kalau Tapi witir kalau itu sholat ini ya memang kita bisa merasakan kehusuannya, kesahduannya itu pas malam memang. Tengah malam ya. Makanya lebih banyak sholat sunnah itu di malam hari gitu, Gus ya. iya. Kalau bangun. Ah? Kalau bangun. Satu kalau bangun kan Kalau jawabannya Enggak. Ini kan enggak, sholat sunnah itu kebanyakan dilakukan di malam, kan witir Iya. malam. Orang juga ngerjain sholat hajat rata-rata malam. Kan kata Allah Istiqoroh kenapa wa ja'alna harus malam? laila libasa. Libasa. Sebagian ulama enggak loh. Istiqoroh kan harus malam Kapanpun kan? dia mau Iya. ambil ijtihad untuk ngambil keputusan, itu biasanya dia lakukan Oh ya kalau itu. hakim Ya istikharah kayak misalnya istikharah Istikharah. milih jodoh gitu kan. Ya, harus Cuma malam. sebelum istikharah pastikan dulu dua-duanya mau. Tapi kadang-kadang istikharah itu tidak mesti Istikharah dua pilihan orang loh. dua-duanya Iya, nggak mau. kadang-kadang pilihannya 2 atau 3. Ternyata pilihan yang lain yang Allah kasih ada di yang nomor Iya. 4 yang nggak pernah kita pilih. Iya Ya, benar gitu. itu. Iya. Oke. Saya Iya. kira diskusi Menarik. kita Menarik sekali Meskipun belum ini. selesai ya. Ini Itu belum masih masalah sholat tarawih ini masih banyak yang perlu kita gali ini, tapi waktu harus Ya. membatasi kita. Prinsipnya Nah, apapun gimana, Ki? perbedaannya Mm-mm. kita bertoleransi. bertoleransi. Ya, mau yang tarawih 8, yang 20 selama dia melakukan qiyamul lail yang diperintahkan itu sudah dapat semua pahalanya. Tapi- Bahkan seminimal mungkin, semampunya. Tapi gitu jangan ya. lupa Gus, jadi kalau untuk dirinya sendiri yang berat. Oh gitu ya. Untuk orang lah boleh lah. Ya ini kan Iya. soal perbedaan pendapat, Ya. itu biasa, itu wajar. Yang Iya. jadi masalah terjadi perbedaan pendapatan itu Pendapatan. ya. Oh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.